Ya'mur bin Auf, dia ditunjuk oleh orang-orang Quraisy dari Jurhum dan juga ditunjuk oleh orang-orang Khuza'ah, nunjuk. Dan diambillah sumpah atas nama Allah, apapun keputusan Ya'mur harus diterima. Baiklah. Ya'mur pada saat itu umurnya 120 tahun, orang yang sangat tua. Dan dituakan sekali, dihormati. Datang lalu mendudukkan Qusay dan anak-anaknya Hulail. Lalu mulailah ditanya oleh Ya'mur, wahai Qusay, apa alasan anda membentuk pasukan mau merebut Mekah dari keturunan mertua anda ini, apa sebabnya? Maka Qusay mengatakan, semua kita ini tahu kisah Mekah ini berawal dari kakek saya yang bernama Ismail, dan Ismail seorang nabi. Ismail menikahi suku Jurhum, anak kepala suku Jurhum, dan itu turunan kami. Kami yang membentuk komunitas di Mekah, kami yang membentuk ekonominya, kami yang membangun Ka'bah, kami yang semuanya disebutkan. Sementara Qusay menyebutkan ini, anak-anaknya Hulail dari suku Khuza'ah nggak bisa ngomong apa-apa, karena memang semuanya betul. Memang tidak ada. Khuza'ah ditanya, lalu kalian punya apa? Nggak ada. Tidak ada andilnya di Mekah. Cuma datang pasukan dari luar menyerang Mekah, kemudian langsung menguasai. Nggak ada andil sama sekali. Tiba-tiba pada saat itu Ya'mur mengambil sebuah keputusan, mengatakan keputusan yang mutlak, seluruh Mekah, kerajaannya, kekuasaannya, pengurusan jemaah hajinya, pengurusan Ka'bahnya, ya, semuanya untuk Qusay bin Kilab. Maka dengan keputusan ini teman-teman sekalian, Qusay bin Kilab menjadi Raja Mekah. Menjadi Raja Mekah. Dan pada saat itulah kerajaan yang sudah hilang 500 tahun dari keturunan Jurhum kembali. Pada saat itu Qusay melakukan banyak sekali perkembangan di Mekah, di antaranya dia membangun sebuah tempat namanya Darun Nadwa. Darun Nadwa ini oleh Qusay dibuat sangat luas, sangat besar, sebuah auditorium kalau kita sekarang sangat luas gitu kan. Tapi belum ada buku sejarah yang menyebutkan seberapa luas, seberapa dia menampung manusia. Tapi dari buku-buku sejarah disebutkan Darun Nadwa pada saat itu multifungsi, dilakukan apa saja di situ. Pertemuan orang-orang Mekah, pertemuan tokoh-tokoh Mekah, sampai Qusay bin Kilab melarang siapapun orang Mekah menikah kecuali di Darun Nadwa, harus di Darun Nadwa. Kalau anak bayi baru lahir, bawa ke Darun Nadwa. Pokoknya Darun Nadwa ini menjadi simbolnya Mekah. Termasuk juga pada saat orang-orang Quraisy ingin memerangi Nabi SAW, nanti kita akan belajar pada saat beliau mau hijrah pun ke Madinah untuk mau dibunuh, itu mereka kumpulnya di Darun Nadwa ini. Qusay bin Kilab pada saat sudah mulai tua teman-teman sekalian, dia memperhatikan di antara anak-anaknya, anaknya banyak sekali. Tapi ada dua orang yang menonjol, artinya anak pertama bernama Abduddar dan anak kedua bernama Abdul Manaf. Sudah hafal belum? Ngangguk-ngangguk saja. Allahu a'lam, faham atau enggak tahu. Abduddar dan Abdul Manaf. Abduddar anak pertamanya si Qusay. Abdul Manaf anak kesekian, saya tidak temukan anak keberapa, tapi Abduddar karena anak pertama, biasanya kalau dinisbatkan nama seseorang adalah nama anak pertamanya. Jadi Qusay ini dipanggil Abu Abduddar gitu. Tapi Abduddar ini orangnya lemah secara fisik. Dia nggak punya keterampilan, nggak punya kepintaran, sehingga tidak punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Sementara adik-adiknya semua, terutama Abdul Manaf, menonjol sekali. Punya suara, berdagang, majulah gitu. Maka Qusay ingin anaknya ini, Abduddar, punya kedudukan. Apa yang dia lakukan? Pada saat dia mau meninggal, dia tulis sebuah keputusan surat, kalau saya meninggal, semua kerajaan, semua pengurusan Ka'bah, jemaah haji, itu di tangan Abduddar. Waktu Qusay meninggal dunia,
surat dibuka ditemukan tertulis seperti itu, maka semua anak-anaknya patuh. Keputusan raja. Abduddar akhirnya menjadi raja. Berjalan waktu teman-teman sekalian, Abduddar wafat. Pada saat wafat, keturunan Abduddar mau melanjutkan kerajaan ayahnya, tapi turunan Abdul Manaf tidak setuju, nggak bisa. Abduddar ini, paman kami dulu ini, ayah kalian, itu dipilih oleh kakek kita semuanya, Qusay, karena dia nggak punya kedudukan dan kemuliaan. Sudah dikasih dan sudah berhasil, sekarang nggak bisa kembali kepada kalian. Harusnya ini dibagi rata. Sampai mereka pada saat itu hampir perang satu sama yang lain. Sama lagi. Dicarilah hakim di antara mereka dan akhirnya kesimpulannya dibagi. Pembagian ini teman-teman sekalian adalah dibagi Abduddar khusus mengurus keturunan Abduddar, khusus mengurus semua yang berurusan dengan jemaah haji. Sementara Abduddar mengambil alih pengurusan Ka'bah dan Darun Nadwa. Sementara Abdul Manaf mengurus jemaah haji. Dibagi dua.